I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Haryani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang instrumen penelitian dan validasi instrumen penelitian. Untuk latar belakangnya, dalam sebuah penelitian, pengumpulan data merupakan tahap yang sangat krusial untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Salah satu instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data untuk memegang peranan penting dalam memastikan data yang dikumpulkan sesuai dalam tujuan penilaian. Penelitian instrumen yang tepat tergantung pada teknik pengumpulan data dan penggunaan seperti wawancara, angket, tes, dan observasi. Pengembangan instrumen yang baik harus melalui proses yang cermat agar dapat mengukur variabel penelitian secara valid dan reliabel. Untuk pengertian, instrumen penelitian adalah alat pengumpul data yang dipilih sesuai metode penelitian. Yang pertama, wawancara atau pedoman wawancara. Yang kedua, angket atau kuesioner. Yang ketiga, tes atau soal tes. Yang keempat, observasi atau lembar observasi atau checklist. Berikutnya jenis-jenis instrumen. Instrumen tes. Yang pertama, instrumen tes. Instrumen tes digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, sikap, atau minat. Jenis tesnya berupa 1. Tes prestasi, tes kepribadian, tes inteligensi, tes bakat, tes sikap, dan tes minat. Yang kedua ada instrumen non-tes. Instrumen non-tes melepaskan kendali terhadap jawaban yang memberikan kebebasan kepada individu untuk mengekspresikan potensi mereka melalui demonstrasi karya seni atau tugas yang tidak berhubungan dengan tertulis, misalnya pengalaman, keadaan pribadinya, keadaan emosionalnya, pengetahuannya, dan lain-lain. Jenis tesnya ada angket atau kuesioner, yang B pedoman wawancara, yang C lembaran observasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyebutkan jenis instrumen non-tes. Yang pertama itu ada angket kuesioner. Angket atau kuesioner adalah media atau teknik pengumpulan data. Kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, kuesioner langsung, kuesioner tidak langsung, checklist, dan skala bertingkah. Selanjutnya ada pedoman wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dikenal juga dengan istilah wawancara terkendali. Wawancara ini didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tak struktur adalah wawancara yang bebas. Bebas dalam hal ini adalah peneliti tidak menggunakan instrumen pedoman wawancara. Yang selanjutnya lembar observasi. Observasi adalah metode penilaian yang digunakan untuk mendapatkan data dari suatu proses dan tindakan dalam sebuah peristiwa atau kegiatan yang sedang diamati. Selanjutnya ada jenis-jenis observasi. Yang pertama, menurut peranan observer. Menurut peranan observer, observasi partisipan. Observer melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi. Selanjutnya, observasi non-partisipan. Observer tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi dan hanya mengamati secara langsung dari jauh. Observasi kuasai partisipasi. Observer seakan-akan turut berpartisipasi padahal ia hanya berpura-pura ikut serta agar bisa mengamati secara lebih dekat.
Selanjutnya, menurut situasinya, free situation, observasi dilakukan tanpa adanya batas waktu, dilakukan dalam situasi yang bebas, dan tidak terdapat hal-hal yang membatasi proses jalannya observasi. Selanjutnya ada manipulated situation, observasi dengan situasi yang sengaja dibuat, diciptakan, dan bersifat terkontrol. Yang selanjutnya ada partially controlled situation, keadaan observasi antara free situation dan manipulated situation. Selanjutnya ada langkah atau tahapannya. Dalam pengembangan sebuah instrumen tes, tahapannya itu yang pertama ada mengidentifikasi variabel yang hendak diukur dengan tes tersebut, misalnya hasil belajar atau learning outcomes. Selanjutnya merumuskan atau menentukan jenis tes yang sesuai. Selanjutnya membuat kisi-kisi tes sebagai acuan dan arah pengembangan instrumen tes. Yang selanjutnya membuat tes. Dalam pengembangan instrumen penelitian itu, langkahnya itu pertama menentukan tujuan angket atau kuesioner, selanjutnya menentukan jenis angketnya, selanjutnya membuat kisi-kisi angket dan mengembangkan indikatornya, selanjutnya membuat angket dalam butir soal atau pertanyaan atau pernyataan, selanjutnya penilaian oleh validator atau ahli, selanjutnya juga ada uji coba instrumen, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Halo, selamat siang. Dengan saya Erika Fitriana, saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai pertemuan 2, yaitu instrumen penelitian. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dari teman saya. Saya menjelaskan mengenai contoh angket ya. Di sini sudah saya salin. Untuk contoh angketnya kurang lebih seperti ini. Di sini nanti ada identitas, nama, usia, alamat dari si responden tersebut. Nanti ada petunjuknya serta ada keterangannya. Nah, contoh angket ini termasuk ke dalam jenis tes yang objektif, yaitu di mana jawabannya sudah terikat atau sudah ada. Jadi dari pihak si responden sendiri, mereka hanya tinggal pilih sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Ya, di sini ada contoh beberapa pertanyaan, dan selanjutnya ada contoh pedoman wawancara. Nah, di sini dalam pedoman wawancara nanti para responden diminta untuk isi data nama, umur, alamat. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaan, seperti contoh pertanyaan uraian atau esai ya. Nah, termasuk ke dalam jenis tes subjektif ya untuk pedoman wawancara ini. Karena bersifat tidak terikat jawabannya atau jawabannya sesuai yang responden pikirkan ya. Nah, untuk lembar observasi di sini ada contoh lembar observasi ya. Untuk lembar observasi nanti diisi untuk kegiatannya seperti apa, waktunya kapan, dan observernya siapa. Di sini ada contoh beberapa pertanyaan kegiatan yang nanti untuk responden sendiri menjawab ya atau tidak. Nah, ini termasuk ke dalam tes objektif karena yang dimana jawabannya itu bersifat terikat atau sudah tersedia. Jadi nanti untuk responden hanya pilih ya atau tidak untuk jawabannya. Selanjutnya ada langkah atau tahapan dalam mengembangkan instrumen tes, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi variabel yang hendak diukur dengan tes tersebut, misalnya hasil belajar atau learning outcomes ya. Yang kedua ada merumuskan atau menentukan jenis tes yang sesuai. Yang ketiga ada membuat kisi-kisi tes sebagai acuan dan arah pengembangan instrumen tes. Yang keempat adalah membuat tes. Yang pertama dalam mengembangkan pengembangan instrumen penelitian, yaitu yang pertama ada menentukan tujuan angket atau kuesioner yang akan ditentukan. Yang kedua menentukan jenis angketnya akan seperti apa yang kita gunakan. Yang ketiga ada membuat kisi-kisi angket dan mengembangkan indikatornya akan seperti apa. Yang keempat ada membuat angket dalam butiran soal atau pernyataan jenisnya ya. Untuk kelima ada penilaian oleh validator atau ahli ya. Validator atau ahli adalah yang membuat instrumen penelitiannya ya. Nah, di sini ada uji coba instrumen menggunakan nanti dalam pembahasan selanjutnya ada validitas pengujian instrumen penelitian ya. Nah, terus selanjutnya ini ada pembagian instrumen tes. Yang pertama ada tes objektif, merupakan salah satu jenis tes yang menyediakan kemungkinan respon atau jawaban yang akan dipilih oleh peserta tes. Kemungkinan jawaban tersebut sudah ada atau tersedia dalam tes. Nah, contohnya tadi ya yang angket. Yang angket termasuk ke dalam tes objektif. Yang kedua adalah subjektif, yaitu di mana secara umum tes subjektif akan berupa soal atau esai. Uraian adalah jenis tes di mana responden diminta untuk memberikan jawaban berupa uraian atau kalimat yang umumnya relatif panjang sesuai respon si responden tersebut.
Nah, tes subjektif contohnya tadi ya, yang pedoman wawancara ini yang berisikan beberapa pertanyaan seperti tes uraian, ya seperti itu. Nanti untuk selanjutnya ada pembahasan metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marina. Oke, next. Selanjutnya ada metode penelitian. Ada 10 metode penelitian. Yang pertama, metode kualitatif, yaitu memahami fenomena sosial secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Yang kedua, ada metode kuantitatif, yaitu mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis statistik, biasanya melalui survei atau eksperimen. Yang ketiga, ada metode campuran, yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk pemahaman yang lebih konferensi. Yang keempat, ada metode eksperimen, yaitu mengontrol variabel untuk menentukan hubungan sebab-akibat dalam kondisi terkontrol. Yang kelima, ada metode studi kasus, yaitu analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus untuk memahami konteks dan dinamika. Yang keenam, ada metode longitudinal, yaitu mengumpulkan data dari subjek yang sama selama periode waktu yang panjang untuk melihat perubahan. Yang ketujuh, ada metode cross-seksional, yaitu pengumpulan data dari berbagai subjek pada satu titik waktu untuk menggambarkan kondisi populasi. Yang kedelapan, ada metode deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik fenomena tanpa menjelaskan atau memprediksi. Yang kesembilan, ada metode historis, yaitu mempelajari peristiwa masa lalu untuk memahami konteks saat ini. Dan yang terakhir, ada metode fenomenalis, yaitu fokus pada pengalaman subjektif individu dan makna yang berlebih. Next, selanjutnya kesimpulan dari instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data berupa tes, mengukur kemampuan, prestasi, bakat, dan lain-lain. Dan non-tes seperti angket, wawancara, dan observasi. Pemilihannya bergantung pada metode penelitian. Instrumen harus dikembangkan secara sistematis agar valid, reliable, dan sesuai tujuan penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan 3, yaitu validitas instrumen penelitian. Validitas instrumen penelitian adalah tingkat kemampuan suatu alat pengumpulan data untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Tujuan uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen sah atau valid untuk mengukur satu variabel, misalnya pada kuesioner. Validitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, validitas isi. Ini merujuk pada sejauh mana isi dari suatu perangkat instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan yang kedua, validitas kriteria. Dikenal dengan validitas empiris. Validitas kriteria digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan struktur kriteria. Dan yang ketiga, validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang berhubungan dengan perluasan suatu tes yang mengukur suatu karakteristik khusus atau konstruk tertentu. Oke, kita masuk ke cara uji validitas korelasi Partian produk nyaman, item full score total. Bandingkan R hitung dengan R tabel kriteria. R hitung lebih dari R tabel item valid. R hitung kurang dari sama dengan R tabel item tidak valid. Kita masuk ke langkah-langkah menggunakan SPSS. Yang pertama, input data responden ke SPSS. Yang kedua, hitung skor total tiap responden. Dan yang ketiga, menu analyze, kita pilih correlate, terus kita pilih bivariate. Dan yang keempat, pilih item dan skor total. Yang kelima, centang Partian to highlight, lalu klik OK. Dan yang keenam, baca output, korelasi R dan SIGP. Selanjutnya, cara pemakaian SPSS. Jadi teman-teman, SPSS itu software statistik yang dipakai untuk mengolah data penelitian. Cara pemakaiannya gampang banget. Step by step ya, sebagai berikut. Yang pertama, kita buka SPSS-nya. Di awal itu kita bakal ketemu 2 tampilan utama, variable view untuk bikin variabel dan data view untuk memasukkan datanya. Nah, bagian ini yang paling penting. Kita klik analisis, correlate, lalu bivariate, terus pindahkan semua item sama totalnya ke dalam kotak sebelah kanan. Centang persen, lalu klik OK. Hasilnya langsung muncul di output viewers. Di situ ada tabel korelasi yang menunjukkan hubungan tiap butir sama skor totalnya. Untuk menentukan valid atau tidaknya, itu cara bacanya gampang. Kalau nilai korelasinya itu lebih besar dari R table,
maka butirnya valid. Sebaliknya, kalau lebih kecil, berarti butirnya itu tidak valid. Adapun soal nomor 3, di bawah ini data hasil uji coba suatu instrumen tes yang terdiri dari 10 butir soal yang telah diberikan kepada 10 respon. Dengan alfa sama dengan 5%, tentukan butir-butir instrumen yang valid. Kita kerjakan dengan menggunakan SPSS.